Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa bulan ini kita ditemukan bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan yang penuh rahmat dan barokah, yaitu bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan bulan ampunan atau bulan magfirah, di mana siapa yang melaksanakan ibadah Ramadan dengan penuh keimanan dan ketakwaan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diampuni seluruh dosa-dosanya. Maka bulan Ramadan disebut bulan magfirah, sebagaimana sabda Rasul, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang puasa Ramadan dengan penuh keimanan dan ketakwaan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diampuni dosa-dosanya. Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa bulan Ramadan merupakan juga bulan tadqiyatun nafas, bulan pensucian diri. Artinya kita diberi kesempatan untuk mensucikan diri, menghapus dosa-dosa yang telah lalu dengan ibadah-ibadah yang disyariatkan di bulan Ramadan, yaitu puasa Ramadan dengan niat lillahi ta'ala, mendapatkan ampunan dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga melaksanakan puasa lillah karena Allah, karena puasa kita dapat menghapus dosa kita manakala puasa kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu semua amal itu tergantung pada niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Bahwa semua amal itu tergantung niatnya, dan seseorang akan mendapatkan pahala balasan sesuai dengan niat. Itu marilah kita dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini betul-betul niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang lain. Kalau kita niat puasanya itu karena ingin ramping atau diet, kita nggak dapat pahala. Hanya dapatnya ramping aja, kurus aja. Kita nggak dapat pahala. Kalau niatnya puasa itu karena malu, karena keluarga semua puasa, tetangga puasa, kanan kiri puasa, semua jamaah masjid puasa. Kalau saya nggak puasa malu, maka dapatnya hanya tidak malu saja, nggak dapat pahala. Maka puasa yang betul-betul mendapatkan pahala adalah yang betul-betul diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya setiap kita mau puasa Ramadan harus berniat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, niat puasa Ramadan berbeda dengan niat puasa sunat. Jadi kalau puasa sunat, misalnya habis dari subuh belum makan, belum minum, kemudian tanya pada keluarganya, apakah hari ini, oh maaf ayah, beras habis belum belanja, hari ini belum sempat masak. Karena dari subuh belum makan, belum minum, maka menjatuhkan niat jam 9 itu sah puasanya, puasa sunat. Tetapi kalau puasa wajib itu tidak boleh menjatuhkan niat harus sebelum azan subuh atau sebelum fajar.
sebagaimana sabda baginda Rasul, malam yajib an syama qabla al-fajri fala syama lahu. Barang siapa yang tidak niat puasa sebelum fajar atau sebelum adzan subuh, maka puasanya tidak sah. Untuk itu puasa Ramadan dengan puasa sunat beda dalam menjatuhkan niat. Kalau puasa sunat kapanpun boleh sepanjang belum makan minum dari habis subuh. Tapi kalau puasa wajib, puasa Ramadan harus sebelum fajar. Karena definisi puasa secara syariat itu disebutkan dalam kitab-kitab as-saumu fi syar'iyya, puasa menurut syariat yaitu al-imsaku minat ta'ami wasyarabi wal jima'i manganiyati minatulungil fajri ila ghoribi samsi. Puasa yaitu menurut syariat mencegah makan dan minum dan mencegah seks mulai dari terbit fajar hingga tenggelam matahari atau terbentang dari subuh sampai maghrib. Untuk itu puasa Ramadan dalam menjatuhkan niat harus sebelum adzan subuh. Makanya biasanya para ustadz, para takmir, para imam sholat tarwih itu mengajak niat puasa kepada jamaahnya bersama-sama untuk antisipasi. Jangan sampai nanti lupa niat. Kalau lupa niat puasanya enggak sah tadi. Sebagaimana hadis yang disebutkan di depan tadi, malam yajma'i syama qabla al-fajri fala syama lahu. Barang siapa yang tidak niat puasa sebelum fajar, maka puasanya tidak sah. Untuk itu biasanya dipimpin setelah sholat tarwih selesai, dzikir-dzikir, sholat witir selesai, kemudian biasanya imam, takmir atau para ustadz itu mengajak niat puasa. Yang biasa dilafatkan dalam niat puasa, nawaitu soma ghadin an adai fardi syahri ramadana hati sanati fardhu lillahi ta'ala. Saya niat puasa Ramadan tahun ini karena mengikuti perintah Allah Ta'ala. Jadi niat ini untuk para ulama-ulama fikih berbeda-beda. Kalau ulama Syafi'i itu mensyaratkan niat itu setiap malam. Jadi kalau ulama Syafi'i, Hanafi, Hambali itu meniatkan puasa harus setiap malam. Jadi setiap malam harus niat. Tapi kalau ulama Maliki berbeda. Niatnya cukup di awal Ramadan, niat puasa sebulan penuh lillahi ta'ala. Sudah sah. Untuk itu beda melafatkan niat jedanya tiap hari atau di awal Ramadan sebulan penuh sama-sama sah. Yang penting dalam puasa itu harus ada niat lillahi ta'ala. Jangan sampai lupa menjatuhkan niat sebelum adzan subuh. Untuk itu biar puasa kita sah dan betul-betul mendapat pahala dan dapat menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Nah, untuk itu puasa Ramadan ini betul-betul istimewa, yaitu bisa menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Puasa Ramadan ini juga disebut bulan maghfirah, bulan ampunan. Juga disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Tabrani dan Ahmad, as-shalawatul khamsa al-jum'atu ilal jum'at mukhafiratun bainahuma idza tanabal kabair. Yang artinya as-shalawatul khamsa, salat 5 waktu. Jadi salat 5 waktu itu antara subuh sampai zuhur, zuhur sampai asar, asar sampai maghrib. Itu mukhafiratun bainahuma, dihapus dosa di antara keduanya. Idza tanabal kabair, selama tidak melakukan dosa besar. Nah makanya sholat 5 waktu itu disebut juga penghapus dosa harian. Maka kita bersyukur pada Allah, diberi kesempatan, diberi kekuatan, diberi kemudahan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Al-Jum'atu ilal Jum'at, Jumat 1 ke Jumat berikutnya, mukhafiratun bainahuma, dihapus dosanya di antara keduanya.
Berarti kalau Jumatan itu menghapus dosa mingguan. Syaratnya sama, idza tanabal kabair, selama tidak melakukan dosa besar. Ramadhanu ila Ramadan mukaffiratun bainahuma idza tanabal kabair. Ramadan 1 ke Ramadan berikutnya menghapus dosa waktu di antara keduanya selama tidak melakukan dosa besar. Jadi Ramadan disebut penghapus dosa tahunan selama tidak melakukan dosa besar, yaitu zina, membunuh, kemudian murtad, keluar dari Islam, dan seterusnya. Makanya sholat 5 waktu itu penghapus dosa harian. Kalau Jumatan itu menghapus dosa mingguan. Kalau Ramadan itu menghapus dosa tahunan. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah bulan Ramadan ini. Diberi kesempatan untuk menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Untuk itu saudara sekalian, jangan lupa di bulan Ramadan ini kita semangatkan dalam menggapai ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan magfirah dari Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan puasa Ramadan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan diniatkan di hati juga ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga betul-betul kita terampuni dosa-dosa kita dan kita betul-betul mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau di Ramadan tidak ada semangat motivasi untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, nanti lebih berat di luar Ramadan. Pasti itu. Untuk itu jangan lupakan kesempatan bulan Ramadan. Amalkan sebaik-baiknya perintah Allah Subhanahu wa taala untuk meraih ampunan dan magfirah Allah Subhanahu wa taala. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.